Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar statistika atau konsep dasar dari statistika. Kemudian ada skala pengukuran data dan proses perlakuan data. Mana proses perlakuan data ini dimulai dari pengumpulan atau pengambilan data sampai dengan penyajian data. Oke. Untuk bagian yang pertama yaitu mengenai konsep dasar statistika. Teman-teman di sini masih sering mendengar statistika dan statistik ya. Jadi statistika itu berbeda dengan statistik. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia statistika itu diakhiri dengan A tambahannya A. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris itu statistics ada ketambahan S. Nah, itu berbeda ya dengan statistika dengan statistik. Perbedaannya apa? Nah, statistika itu merupakan suatu bidang ilmu atau disiplin ilmu yang mempelajari mengenai proses perlakuan data dari mulai pengambilan data sampai dengan penyajian data. Kemudian kalau statistik itu seperti mean, median, modus. Maka bisa dikatakan statistik itu merupakan parameter atau ukuran dari karakteristik suatu sampel atau populasi. Begitu ya. Nah, kemudian di dalam bidang ilmu statistika sendiri itu diberikan menjadi dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Perbedaannya adalah deskriptif itu merupakan bidang statistika yang mempelajari hanya untuk menginformasikan karakteristik data. Jadi di deskriptif itu lebih banyak menjelaskan mengenai karakteristik data seperti mean, median, modus atau varian begitu ya. Dimana deskriptif ini lebih fokus pada penyajian data. Jadi nanti data disajikan atau ditampilkan dengan tabel atau diagram. Nah, berbeda dengan deskriptif. Kalau deskriptif itu masih dasar, di inferensial itu adalah statistik lanjut. Nah, statistik lanjut ini berhubungan dengan pembentukan data, estimasi parameter, kemudian uji hipotesis, ya, sampai dengan pengambilan kesimpulan. Nah, kita belajar lebih lanjut mengenai statistik deskriptif dan inferensial. Nah, ini ya. Jadi kalau statistika diberikan menjadi dua, tadi statistika deskriptif sama inferensial. Jadi kalau deskriptif itu berkenaan dengan collect, pengumpulan data, organize, pengorganisasian, summarize, display, and analyze and describe. Jadi dia mendescribe ya, menjelaskan dan menganalisis secara sederhana ya. Nah, kemudian kalau inferential statistics atau statistik inferensial itu bertujuan untuk memprediksi, kemudian forecast atau meramalkan begitu ya, yang mana hasil prediksi atau peramalan itu adalah hasil akhir dari pengujian hipotesis begitu. Nah, pada akhirnya akan membentuk suatu keputusan ya, make a decision begitu. Oke. Selanjutnya di statistika deskriptif sendiri itu karena dia berhubungan dengan penyajian data, maka penyajian data dibagi menjadi dua, yaitu secara grafis dan numerik. Kalau grafis berarti berupa grafik atau diagram begitu ya. Nah, kalau numerik itu berarti dia berupa ukuran atau statistik, yang mana mungkin di bangku sekolah kita sudah pernah belajar mengenai cara mencari mean, median, modus begitu ya, varian. Nah, itu masuk ke dalam statistika deskriptif secara numerik begitu. Selanjutnya untuk statistika inferensial atau statistika lanjut itu berhubungan dengan uji hipotesis ya, yang mana di uji hipotesis itu nanti berkaitan dengan probabilitas atau peluang, kemudian distribusi, kemudian ada berbagai macam metode statistika baik parametrik maupun non parametrik ya, yang mana bertujuan
untuk mengeneralisasi dari sampel ke populasi. Jadi ketika kita mempunyai data, gitu ya, data yang kita ambil dari sampel, kemudian kita olah dan kita analisis. Nah, maka hasil analisis dari data dari sampel itu sebenarnya bertujuan untuk mencari karakteristik di tingkat populasi, gitu ya. Nah, maka berarti tujuan dari statistik inferensial itu adalah mengeneralisasi atau mengestimasi, gitu ya, menaksir ya hasil dari tingkat populasi ya dengan menggunakan tingkat sampel, begitu ya. Kalau misalkan kita ingin mengetahui rata-rata IPK mahasiswa gizi gitu ya di UIN Wali Songo begitu. Nah, pastinya kalau kita melakukan survei atau mengambil data sebanyak jumlah dari mahasiswa gizi di UIN Wali Songo banyak sekali ya, maka kita perlu mengambil sampel. Nah, kemudian kita melakukan penelitian itu, pengambilan sampel pengambilan data di tingkat sampel. Nah, hasil dari pengolahan tingkat sampel itu akan mengeneralisasi ya ke populasi. Jadi ketika di tingkat sampel misalkan IPK-nya itu adalah rata-rata itu adalah 3,5 gitu ya, bagus cum laude, nanti berarti kita bisa mengatakan atau kita bisa mengatakan bahwa IPK di tingkat populasi juga 3,5. Nah, kemudian untuk jenis hipotesisnya sendiri itu dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu komparatif dan korelatif. Komparatif berarti menguji hipotesis yang bertujuan untuk membandingkan antar sampel, gitu ya. Nah, kemudian kalau korelatif itu berarti untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel atau antar sampel yang kita gunakan. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu mengenai skala pengukuran data. Nah, di statistika itu ada 4 skala pengukuran data. Nah, apa saja itu? Nah, next kita ke bawah. Jadi untuk type of measurement scales itu ada 4 macam, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio, begitu ya. Nah, bisa Anda baca di slide ini bahwa nominal itu merupakan skala pengukuran data yang hanya bertujuan untuk membedakan saja, tidak dapat dibuat tingkatan atau perbandingan, begitu ya, hanya untuk membedakan. Seperti contohnya jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Kemudian misalkan nama-nama pulau di Indonesia, itu ya, ada Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain. Nah itu ya, jadi mereka setara, hanya membedakan saja, beda namanya begitu. Nah, kemudian untuk skala pengukuran ordinal ini adalah skala pengukuran yang dapat dibuat tingkatan atau dapat kita bandingkan. Misalkan contohnya di sini adalah jenjang sekolah atau tingkat pendidikan begitu ya. Ini ada SMP, ada SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi begitu. Pastinya di sini bisa dikatakan bahwa SMA itu lebih tinggi dari SMP dan juga lebih tinggi dari SD begitu ya. Kemudian untuk skala interval itu merupakan skala numerik atau bukan kategorik ya, yang mana di sini tidak mempunyai nol mutlak begitu ya. Jadi salah satu contohnya itu ada di sini adalah suhu ya, suhu dari misalkan suhu ruangan begitu ya. Nah, perbedaannya dengan rasio itu juga merupakan skala pengukuran berbentuk numerik, tapi di sini dia mempunyai nol mutlak begitu ya. Nah, contohnya di sini adalah berat ya, berat badan ataupun berat barang begitu. Selanjutnya, nah ini contoh lebih lanjut mengenai jenis-jenis skala pengukuran. Kalau nominal bisa contohnya gender ya, female, male begitu. Kemudian
Kalau ordinal di sini ada contohnya seberapa penting begitu ya. Ada not very important, kemudian very important, kemudian very important, dan most important thing in my life gitu ya. Atau misalkan tingkat kepuasan pelanggan atau pasien terhadap pelayanan rumah sakit begitu ya. Tidak puas, cukup puas, puas dan sangat puas begitu. Kemudian contoh untuk skala pengukuran interval, contohnya misalkan di sini adalah IQ ya, ada 95, 100, 105, 110 dan 115. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa beda atau selisih antar kelasnya atau antar tingkatannya itu tetap ya, misalkan saya 95 sampai 100 berarti kan 5, 100 sampai 105 juga 5 juga begitu. Kemudian kalau skala rasio sini contohnya adalah income atau pendapatan seseorang ya. Dari 0 kemudian 10 US dollar, 20 dollar dan seterusnya. Nah, di sini adalah ada 0 mutlak atau 0 hakiki. Memang ada 0 gitu ya. Ketika 0 berarti dia tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Kemudian bagian yang ketiga yaitu proses perlakuan data. Nah, di sini kita ingin mengetahui sebenarnya ada proses apa saja dari mulai pengambilan data atau pengumpulan data sampai dengan penyajian data. Nah, yang pertama mengenai obtaining data atau pengumpulan data, memperoleh data begitu ya. Data itu dapat kita peroleh itu dari publish source, misalkan dari sumber-sumber yang sudah terpublikasi begitu ya. Ketika kita lihat hasil dari data dari BPS atau buku laporannya BPS begitu ya, atau mungkin buku laporan dari Kemenkes ya. Nah, itu berarti yang kita peroleh dari sumber-sumber yang sudah terpublikasi begitu. Kemudian data yang kita peroleh dari desain eksperimen ya. Kalau desain eksperimen berarti kita melakukan suatu eksperimen ya. Misalkan biasanya dilakukan di bidang-bidang kimia, bidang-bidang farmasi, obat-obatan atau pertanian begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya data kita peroleh dari survei ya. Pastinya di sini nanti menggunakan kuesioner ya untuk sebagai alat instrumen untuk mengambil data begitu. Kemudian yang keempat itu data yang dikumpulkan secara observatory ya. Jadi secara pengamatan begitu ya. Jadi di sini ada observer atau pengamat begitu. Kemudian mengamati misalkan di bidang biologi begitu ya, kita mengamati pertumbuhan atau tinggi tanaman gitu ya karena pengaruh dari pupuk begitu. Nah, berarti ini data diperoleh dari pengamatan. Selanjutnya ini tadi sudah saya jelaskan ya, nanti bisa dibaca lebih lanjut pada slide ini. Kemudian metode untuk menampilkan data atau menyajikan data itu bisa dengan chart atau diagram ya, diagram begitu. Itu ada pie chart, bar chart, kemudian frekuensi poligon, kemudian GIF dan time plots ya. Jadi ini pie chart. Mungkin Anda sudah beberapa kali membuat pie chart di Excel biasanya kan. Nah, jadi pie chart itu dia berbentuk sebuah diagram lingkaran ya, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi begitu ya. Oke, kemudian setelah itu ada bar chart. Kalau bar chart itu adalah diagram atau chart batang gitu ya. Nah, perbedaannya bar chart dengan histogram ya, itu adalah ketika bar chart itu batang tiap kelasnya itu dia tidak saling menempel ya. Jadi ada selisih begitu ya, ada ruang jeda antara batang di kelas 1 dengan kelas selanjutnya atau sebelumnya begitu. Nah, berbeda dengan histogram. Kalau histogram itu saling menempel batangnya begitu. Kemudian ada poligon frekuensi dan GIF. Bisa Anda lihat ya, ini semacam diagram garis begitu ya, karena dia terdiri dari garis-garis yang terdiri dari titik-titik yang dihubungkan dengan sebuah garis begitu.
Selanjutnya ada time plot. Time plot itu adalah plot atau diagram yang menampilkan data-data runtun waktu, begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, dia membentuk pola yang tidak beraturan, begitu ya. Di sini pasti ada satu variabel yang berupa time atau waktu gitu, karena ini adalah data runtun waktu. Kemudian ada lagi ini diagram batang daun ya, stem and leaf begitu. Stem and leaf itu menampilkan angka begitu ya, yang mana untuk batangnya itu adalah kolom yang paling kiri. Itu merupakan digit pertama, misalkan berarti puluhan, maka berarti misalkan 12 gitu ya, maka 1 itu kita taruh di kolom paling kiri, kemudian 2-nya kita taruh atau kita letakkan di kolom paling kanan begitu. Nah, kolom paling kiri disebut dengan stemnya, batangnya, kemudian kolom paling kanan itu disebut dengan leafnya atau daunnya begitu ya. Kemudian box plot, kalau box plot itu adalah plot yang berbentuk kotak ya, box begitu, yang mana ini menggambarkan mengenai persebaran data begitu ya. Kita lihat di box plot saat ini bahwa rata-rata dari data yang kita punya itu berarti kurang lebih berapa ya ini ya, 27 kira-kira ya, karena garis hitamnya ini ya dia di antara 25 sampai dengan 30. Terus kemudian ada scatter plot. Kalau scatter plot itu plot yang menggambarkan pola dari data yang kita punya begitu. Nah, bisa Anda lihat di sini. Nah, ini adalah scatter plot yang mana datanya itu berbentuk linier ya, fungsinya fungsi linier. Karena apa? Karena datanya itu membentuk suatu garis lurus. Nah, begitu. Maka berarti bisa kita lihat di sini karena dia adalah miringnya ke kanan begitu ya, maka berarti bisa kita lihat bahwa data ini pasti mempunyai hubungan yang positif ya, positive correlation begitu. Kemudian di dalam diagram kita biasa mengenal ada istilah skewness sama kurtosis ya. Skewness atau kemiringan, tingkat kemiringan dari diagram atau data bisa kita lihat nanti akan miring ke kiri atau miring ke kanan atau dia di tengah ya, atau berarti simetris begitu. Kemudian kalau kurtosis itu bisa kita katakan sebagai tingkat keruncingan begitu ya. Nanti kalau kita lihat gambar ke diagramnya itu dia apa sangat runcing atau mungkin runcingnya itu tidak terlalu ya, atau mungkin dia benar-benar flat tidak sama sekali runcing. Nah, ini bisa Anda baca di sini ada beberapa jenis dari kurtosis. Oke. Nah, ini adalah gambar dari skewness ya. Ada skew to left, berarti dia condong atau miringnya itu ke kiri begitu ya. Kemudian simetris berarti antara kiri dan kanan itu dia simetris atau sama. Kemudian skew to right berarti dia miring atau condong ke kanan begitu. Kemudian ini kurtosis. Nah, kalau kurtosis itu bisa dibedakan menjadi 3. Di sini Anda bisa lihat ya, ada flat distribution ya, yang bisa disebut dengan bradycardic begitu. Dia tidak terlalu runcing ya, atau bisa dikatakan landai begitu. Kemudian ada mesokardik. Kalau mesokardik itu runcing tapi tidak runcing banget gitu ya. Bahasa mudahnya seperti itu. Kemudian kalau leptokardik itu sangat runcing. Jadi bisa kita lihat di situ kumpulan data nilai tengahnya itu sangat tinggi. Begitu. Ya. Nah, oke. Itu saja penjelasan sekilas dari saya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut dikombinasikan dengan buku-buku yang sudah saya share, nanti bisa dipelajari. Oke, terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa tugasnya juga dikerjakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.